Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-22. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Dengan perasaan heran, was-was, dan penuh tanda tanya, Purbasari mendekat kepada Aki Kubu. Matanya yang berkaca-kaca itu penuh tanya. Sedangkan dari bibirnya meluncur serangkaian kata yang berdesis enggan. Ada apakah gerangan Aki? Karena Aki punya keperluan yang penting benar. Aki mesti pergi sekarang juga. Tak mungkin kutangkap sendiri banteng itu. Dan bagaimanakah dengan hamba? Tanya Purbasari putus asa. Jangan khawatir, kasihkanlah barang 2 lembar rambutmu yang hitam panjang itu pada Aki. Purbasari masih belum mengerti, tetapi dengan tak banyak bawel dicabutnya 2 lembar rambutnya yang panjang dan hitam indah ikal mengombak itu. Lalu dengan hati-hati kedua lembar rambut itu diberikannya kepada Aki Kubu. Inilah rambut hamba Aki. Aki Kubu menerima kedua lembar rambut itu dengan tangan kanan. Dengarkanlah baik-baik, Putri Jelita. Peganglah kedua lembar rambutmu ini erat-erat. Jangan sampai lepas. Dekatilah banteng yang hendak Tuan Putri tangkap itu perlahan-lahan. Jangan bikin ia kaget. Jika sudah dekat, ucapkanlah mantra. Ki lembu halang, ki lembu halang, kemana kau hendak pulang? Kalau bukan ke kandang. Ki lembu halang, ki lembu halang, kepada siapa kau hendak takluk? Kalau bukan kepada induk. Ki lembu halang, ki lembu halang, telah datang waktu pulang, telah datang waktu takluk. Kalau kau bukan abdiku, runcingkan tanduk mengamuk. Kalau kau abdiku setia, apapun jua kau turut saja. Kalau banteng-banteng itu sudah datang bersimpuh ke bawah kaki Tuan Putri, peganglah dagunya perlahan-lahan, lalu ikat bulu dagunya dengan kedua lembar rambut ini. Kemanapun ia akan Tuan Putri bawa, ia akan patuh dan tidak akan mengamuk. Tapi Aki, bagaimanakah gerangan jika banteng itu tidak mau menurut, melainkan meruncingkan tanduk, mengamuk? Tanya Purbasari dengan sangsi. Tangannya terulur akan menerima kedua helai rambutnya itu kembali, tetapi matanya terpejam lantaran ngeri membayangkan kemungkinan-kemungkinan jika banteng itu mengamuk, tanduk runcing tertancap pada tubuhnya lalu dilemparkan ke udara, bermandikan darah, terhantar tak bernyawa di tegalan yang luas. Namun Aki Kubu hanya tertawa. Tak terdengar ia menjawab, hanya suara tawa yang seakan mengejek ketakutan hatinya. Tawa yang mencemooh terngiang-ngiang menusuk telinga, memecahkan kelengangan hutan di ganggang hari. Tetapi di antara tawa itu seolah-olah terngiang pula ucapan Lutung Kasarung tadi sebelum berangkat. Hilangkanlah rasa takut. Jika rasa takut sudah hilang, mati bukanlah apa-apa, bukan apa-apa, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tatkala ia membuka matanya pula, alangkah terkejutnya ia. Di depannya sudah tidak ada seorang pun manusia. Tak ada Aki Kubu, tak ada orang tua renta yang terbungkuk-bungkuk berjalan di papah tongkat. Tak ada orang yang tubuhnya terguncang-guncang batuk. Tak ada orang yang tertawa. Entah kemana perginya, sirna tak berbekas. Bingung benar Purbasari, ia kini kembali sendiri, tak seorang lain pun lagi. Tak ada orang yang mungkin menolongnya, kecuali diri sendiri. Tak ada lagi, hanya sendiri. Kepada siapa ia akan meminta tolong pula, kalau bukan kepada dirinya sendiri? Teringat pula ia akan percakapannya tadi dengan Lutung Kasarung tentang maut, tentang rasa takut. Maka dengan sungguh-sungguh sekali lagi ia mencamkan dan meyakinkan nasihat Lutung Kasarung.
Rasa takut adalah rasa yang hidup dalam diri sendiri. Mati bukanlah apa-apa. Jika mati bukan apa-apa, mengapa mesti takut? Mati hanyalah kelanjutan yang wajar dari hidup. Wajar, wajar. Telah dikandung sejak hayat dimulai. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Dipejamkannya mata, dipusatkannya perhatian, diaturnya napas supaya tenang. Ia mencoba mengalahkan dan menguasai rasa takutnya. Beberapa jenak kemudian hatinya pun tenang, debaran dadanya berkurang, darahnya mengalir biasa, perasaannya mulai tenang. Baiklah, akan kucoba apa yang dipetuahkan Akiku. Tak ada ruginya aku mencoba. Kalaupun tak kucoba, mati juga yang bakal kudapat, katanya dalam hati. Maka ia pun melangkah ke tegalan tempat kawanan-kawanan binatang asyik merumput. Ia menuju ke arah banteng lilin yang buas dan galak itu. Nun jauh di sana terpencil, terasing dari binatang-binatang lain. Tapi rasa takutnya belum hilang semua. Makin dekat ia ke tempat yang ditujunya, makin takut ia. Kakinya kian berat, seolah-olah dari selangkah ke selangkah, ditambah dengan berbungkal-bungkal batu. Dadanya yang tadi sudah tenang kini berdebaran keras. Darahnya seperti tak mengalir. Akhirnya saat tinggal belasan langkah lagi dari tempat banteng itu merumput, kakinya sudah sedemikian berat sehingga tak mungkin diangkatnya lagi buat melangkah. Terpaku ia diam. Seluruh tubuhnya gemetar, sendi-sendinya seolah tak bertulang lagi. Namun diingatnya petuah Akiku, maka diucapkannya mantra penakluk binatang yang baru tadi dihafalkannya, berdesis terputus-putus. Banteng yang tinggi besar mengerikan itu seakan-akan mengetahui ada orang yang mendekat ke arahnya. Tiba-tiba ia berhenti merumput, lalu diangkat mukanya, mendengus-dengus suara napasnya, mencium-cium mencari dari arah mana orang datang. Tatkala dia lihat ada seorang yang berdiri terpaku, matanya menjadi liar dan merah, segera didenguskannya napas yang berat dan panjang. Lalu ia pun berlalilah meruncing tanduk ke arah Purbasari. Melihat tingkah banteng yang hendak menerkamnya, Purbasari memejamkan mata saking ngeri. Gemetar keluar kata-kata terakhir dari mantranya diucapkan. Kalau kau bukan abdiku, runcingkan tanduk mengamuk. Kalau kau abdiku setia, apapun juga kau turut saja. Namun untuk membuka matanya ia tak berani. Ia sudah sadrah dan pasrah. Mati atau hidup akan diterima dengan hati terbuka. Sekilas terbayang betapa tubuhnya terkoyak-koyak di ujung tanduk banteng, dilemparkan ke udara, jatuh terhantar tak bernyawa. Tetapi ia tidak takut lagi. Ia sudah sumerah. Ia menanti ujung tanduk yang runcing itu menusuk perutnya, merasakan darah panas memancar. Tetapi tak kunjung datang. Padahal mestinya banteng itu telah menghancurkan tubuhnya. Padahal mestinya ia sudah dilemparkan ke udara berlumuran darah. Tetapi belum juga. Disimaknya baik-baik terdengar sengal-sengal dengus napas tak jauh di depannya. Banteng itu sudah dekat benar. Makin rapat matanya itu dipejamkan, tak syak lagi. Kini benar-benar tubuhnya akan habis rangsak, ditembus tanduk banteng yang runcing itu. Tak syak lagi napasnya tertahan. Namun beberapa jenak menunggu, tak juga kunjung terjadi. Tak juga tubuhnya terguncang di tumbuk banteng. Tak juga dengus napasnya itu mendekat benar. Tak juga tubuhnya koyak-koyak dibanting, dilemparkan ke udara. Tak juga. Maka dengan perlahan diberanikannya membuka mata akan melihat apakah gerangan sebenarnya. Ia membuka mata dan melihat apakah gerangan sebenarnya yang terjadi. Tatkala telah tegas apa yang dilihat, hatinya terkejut. Banteng lilin berwarna gading yang liar dan teramat galak itu dengan jinak serta patuh bersimpuh di depan kakinya. Matanya yang liar seakan-akan tak berani memandang kepadanya. Bangusnya mendengus-dengus, mencium-cium kaki bagaikan anjing jinak menciumi kaki majikan yang amat ditakuti dan disayanginya. Purbasari menarik napas panjang, dihirupnya udara banyak-banyak ke dalam paru-parunya yang mengembang dengan lega. Dipejamkan pula matanya, sedangkan hatinya memanjatkan terima kasih tulus tak terhingga kepada Sang Rumuhun yang telah mengirimkan Akiku kepadanya.
Dengan perasaan yang makin lega dan makin lega jua, kemudian dihembuskannya pula napas keluar. Beberapa jenak lamanya ia berdiri terpukau, baru setelah semangatnya terkumpul kembali, ia mengulurkan tangan untuk memegang dagu banteng itu. Lalu diangkatnya dagu yang penuh liur dan keringat itu, janggutnya diikat dengan kedua lembar rambutnya seperti yang dipetuahkan Aki Kuwu kepadanya. Banteng itu menurut saja, matanya pejam seolah-olah senang dipegang dagu dan janggut oleh Tuan Putri yang teramat cantik jelita. Binatang yang tadi liar dan buas itu nampak jinak sekali. "Marilah kita berangkat ke istana," kata Purbasari seakan-akan menganggap banteng itu akan mengerti perkataannya. Tatkala ditarik kedua lembar rambut yang mengikat janggutnya, banteng itu menurut saja. Ujung rambut yang satu lagi dibelitkan Purbasari kepada telunjuknya supaya jangan lepas, erat dipegang oleh ibu jari. Maka Purbasari berjalan dari Tegalan masuk ke hutan akan menuju ke istana Pasir Batang Anu Girang. Tangannya yang sebelah menuntun banteng yang amat patuh berjalan di belakangnya. Keluar dari hutan sampailah di ladang-ladang, dan orang-orang yang melihat peristiwa itu mengangakkan mulut saking kagum. Betapa tidak seorang putri cantik jelita berjalan dengan tenang menuntun banteng lilin berwarna gading yang tersohor sangat liar serta buas. "Alangkah menakjubkan," desis orang-orang itu. Sungguh peristiwa yang luar biasa," kata yang lainnya. "Aduh, seorang putri menuntun banteng lilin yang buas serta galak. Bukan main." Orang-orang yang sedang bekerja di ladang segera meninggalkan pekerjaannya, berlari-lari ke jalan, ingin melihat peristiwa yang tak pernah terjadi itu. Wanita-wanita yang sedang menanak nasi meninggalkan tanakannya, bocah-bocah gembala meninggalkan ternak gembalaannya. Di sepanjang jalan, orang-orang berderet di pinggir hendak menyaksikan putri yang menuntun banteng lilin berwarna gading. Bahkan anak-anak dengan sorak-sorai lantaran gembira mengikutinya dari belakang. Orang tuanya melarang lantaran takut kalau banteng itu mengamuk. Namun anak-anak itu sudah tak mungkin dilarang lagi. Mereka merupakan barisan yang panjang, tak henti-hentinya berteriak dan bersorak. Beberapa orang anak yang berani telah mendekati banteng itu, bahkan menyentuh-nyentuh tubuhnya. Ada pula yang mengelus-elus kupingnya. Mula-mula dengan agak takut kalau mengamuk, tetapi karena ternyata banteng itu jinak sekali dan membiarkan anak-anak itu berbuat sesukanya, makin berani saja mereka. Berita meniup dengan cepat, jauh lebih cepat dari Purbasari yang berjalan diiringi banteng beserta barisan anak-anak menuju istana. Kabar telah meniup dengan keras. Seorang putri jelita menuju ibu kota Pasir Batang Anu Girang sambil menuntun banteng lilin berwarna gading. Maka di kampung-kampung yang terletak di dekat jalan yang menuju ibu kota, Purbasari mendapati orang-orang yang berdesak-desakan di pinggir jalan, seakan-akan menyambutnya. Orang-orang itu sudah lama menunggu karena mendapat berita dari orang yang mengabarkan bahwa iringan yang menakjubkan itu akan lewat di kampungnya. Kabar menjalar dan menjalar, bertiup dengan keras, makin deras saja, dan akhirnya masuk ke dalam istana Pasir Batang Anu Girang. Lama sebelum Purbasari beserta banteng masuk ke dalam kota, Purbararang sudah mendengar kabar mengenai hal itu, kabar yang amat memanaskan hati. Mula-mula ia tak percaya pada berita yang disampaikan orang kepadanya itu, karena ia yakin sekali ini muslihatnya akan berhasil. Pastilah banteng lilin akan habis mengoyak-oyak tubuh Purbasari dengan tanduknya yang runcing. Tak akan banteng yang liar buas itu bisa ditangkap oleh Purbasari. Tak mungkin. Namun kabar itu makin santer dan makin santer jua. Makin banyak hulu balang yang datang melaporkan hal itu. Maka mulailah ia ragu-ragu, benarkah berita yang dibawa orang-orang itu gerangan? Benarkah Purbasari sanggup memenuhi titah? Dan bagaimanakah jika ternyata banteng lilin benar-benar dipersembahkan Purbasari kepadanya? Apa pulakah lah yang akan dikatakannya? Titah apa pulakah yang mungkin menolongnya melenyapkan Purbasari dari muka bumi? Titah apa pulakah yang akan dia berikan?
Titah apa pula yang takkan mungkin sanggup dilakukan oleh Purbasari? Titah apakah yang mustahil dia selesaikan? Laksana duduk di atas bara, Purbararang menanti dalam istana akan menyaksikan kebenaran kabar yang mula-mula tak hendak dia percaya itu. Tak betah ia duduk, tidak betah pula berdiri, berjalan pun salah, hatinya tak tenang, risau dan gelisah. Antara sebentar ia menitahkan si lengser melihat ke alun-alun apakah Purbasari sudah datang. Dari Balairung, Purbalarang yang gelisah menanti bisa melihat ke arah alun-alun kerajaan dengan jelas, maka kelihatanlah olehnya alun-alun dipenuhi manusia yang menyemut. Mereka berdiri berdesak-desak seperti menanti sesuatu. Ada apakah gerangan? Maka orang-orang itu berkumpul di alun-alun tanpa titah, Mamang Lengser? Tanya Purbararang. Ampun Gusti, mereka lagi menanti kedatangan Gusti Purbasari. Buat apa? Mereka ingin menyaksikan bagaimana banteng lilin berwarna gading yang tersohor galak serta buas itu dituntun oleh putri cantik yang lemah. Mendengar jawaban itu makin panas saja hati Purbararang. Sebesar itukah perhatian orang-orang kepada Purbasari? Alangkah menyakitkan, alangkah lancang. Tak lama kemudian terdengarlah gemuruh sorak-sorai orang-orang di kejauhan yang kian lama kian mendekat jua. Teriakan kekaguman dan pujian atas kesaktian Purbasari saling mengatasi dengan suara teriakan anak-anak yang makin banyak jua. Suara yang mula-mula sayup kian mendekat dan akhirnya orang-orang yang berdesak-desakan memenuhi alun-alun itu pun turut menyumbangkan kekaguman. Tak tentu lagi yang terdengar, bumi seakan terbelah, dinding istana bergegar, tiang-tiang Balairung gemetar, sedangkan atapnya berderak-derak seolah akan runtuh. Itulah mereka telah datang, kata si lengser kepada Purbararang yang makin gelisah dan makin gelisah saja. Cepat, ia suruh menghadap kami. Bubarkan orang-orang itu. Jangan perbolehkan berkumpul di alun-alun. Titahkan, jangan kasih seorang pun masuk ke halaman istana. Si lengser tidak ayal, ia segera menjalankan titah. Beberapa jurus kemudian masuklah Purbasari ke pintu gerbang. Dan melalui pekarangan istana yang teratur indah itu, ia hati-hati sekali menuntun banteng lilin menuju ke Balairung, karena ia sudah diberitahu si lengser bahwa kakandanya menunggu di sana. Purbararang gelisah, hatinya panas sekali, maka ia sendiri segera turun ke pekarangan. Melihat betapa kakanda turun menyambut sendiri, Purbasari mengaturkan sembah dengan hormat. Kanda, Dinda persembahkan banteng lilin berwarna gading yang Kanda titahkan supaya Dinda tangkap hari ini. Purbararang seakan-akan tidak mendengar sembah Adinda. Keras sekali ia mengumbar amarah. Sombong benar kau Purbasari. Baru bisa menangkap banteng saja kau telah angkuh. Menjual laga di sepanjang jalan. Sengaja minta ditonton orang. Diiringkan sebagai ratu. Kurang ajar. Terkejut juga Purbasari melihat sikap kakandanya itu, meskipun ia sudah bisa membayangkan bahwa dengan tertangkapnya banteng lilin, hati kakanda bukan bakal menjadi senang, tetapi tak dia kira kakanda akan memarahinya seperti itu. Ampun kakanda, sembahnya dengan suara merendah. Bukan hamba angkuh atau sombong, sekali-sekali hamba tak ada maksud menjual laga, minta ditonton orang. Orang-orang itu menonton lantaran keinginannya sendiri. Tak mungkin hamba larang. Jangan kau berdusta. Kau tak tahu dengan siapa kau berbicara. Mengapa tak kau akui saja kau menjual laga, menuntun banteng dengan pongah dan sombong, supaya disukai dan dikagumi orang? Teriak Purbararang makin murka. Ampun beribu ampun Kanda, sahut Purbasari. Mana berani hamba bicara dusta di hadapan Kanda. Kakanda yang memegang kebenaran di seluruh wilayah Pasir Batang Anu Girang. Adapun apa yang hamba sembahkan benarlah adanya. Hamba menuntun banteng untuk hamba persembahkan kepada Kakanda. Akan memenuhi titah yang Kanda berikan kepada hamba. Jangan kau mencoba bicara sesuka hatimu di sini.
pergilah kau segera ke tempatmu kembali, ke Gunung Cupu Mandala Ayu, tempat lutung dan binatang hutan lainnya. Jangan terlalu lama kau tinggal di sini, kelak membawa sangar seluruh negara, celaka nasib kerajaan. Mendengar makian itu, alangkah sakit hati Purbasari, alangkah kasar dan tak bertimbang rasa. Ia disebut pembawa sangar negara. Ia Purbasari, putri bungsu yang oleh ayahanda terpilih untuk menjadi pewaris tahta. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.